Berdirinya liberalisme berawal dari peristiwa Revolusi Prancis pada abad ke-18. Pada masa ini, terjadi protes terhadap kesenjangan di Prancis. Saat itu, pemerintah feodal Prancis membagi masyarakat dalam 3 kelas, yaitu golongan pertama diisi oleh raja dan bangsawan, golongan kedua diisi oleh tuan tanah dan pemuka agama, dan terakhir golongan ketiga diisi oleh rakyat biasa, atau juga biasa disebut dibagi menjadi golongan dengan hak istimewa dan tanpa hak istimewa. Karena merasa tidak ada keadilan di antara mereka dan golongan hak istimewa dinilai terlalu ikut campur dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan agama, maka golongan tanpa hak memperjuangkan keadilan dan kebebasan mereka, serta menuntut keadilan. Puncaknya terjadi pada tahun 1789 dan Prancis baru benar-benar menggunakan paham liberal pada tahun 1870. Gerakan mewujudkan liberalisme membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian setelah itu liberalisme menyebar luas ke negara-negara Eropa lainnya. Orang-orang yang mengadakan gerakan ini kemudian disebut sebagai golongan liberal. Bagaimana sih ide atau gagasan liberalisme itu? Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu, dan menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Tokoh atau pemikir dari ideologi liberalisme diantaranya ada John Locke dengan konsep state of nature atau keadaan alamiah, yaitu keadaan di mana belum ada pemerintahan atau negara. John Locke percaya pada keadaan alamiah manusia hidup dalam kedamaian, kebajikan, saling melindungi, penuh kebebasan, tidak ada rasa takut, dan penuh kesetaraan. John Locke berpendapat bahwa kebebasan individu hanya dapat dijamin dengan suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan yang terbatas. Yang kedua adalah Adam Smith, yang dikenal juga sebagai bapak kapitalisme, yaitu sebuah sistem ekonomi bercirikan kepemilikan perorangan atas perkakas produksi, distribusi, dan pendayagunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Ideologi atau paham liberalisme ini memiliki ciri dan karakteristiknya sendiri loh teman-teman. Nah, di sini aku akan jelasin 6 ciri dan karakteristik dari ideologi liberalisme. Yang pertama, yaitu setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Jadi, salah satu nilai pokok dari liberalisme adalah setiap individu memiliki kesempatan yang sama di semua bidang. Nah, walaupun memiliki kesempatan yang sama, bukan berarti apa yang akan dihasilkan oleh setiap orang ini akan sama pula. Anggapannya di dalam ideologi liberalisme ini, kan persamaan hak dan kesempatan itu adalah sesuatu yang mutlak atau suatu keharusan. Nah, tapi hasilnya nanti yang akan diperoleh oleh setiap individu akan bergantung pada banyak faktor, kayak faktor keterampilan, faktor kerja keras, dan lain-lain. Jadi bisa disimpulin kalau di ciri-ciri dari ideologi liberalisme adalah kesempatan yang sama, tapi hasilnya itu akan bergantung pada individunya masing-masing lagi nih. Nah, poin yang berikutnya yaitu berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi, poin yang ini tuh masih berkaitan dengan poin yang pertama tadi, bahwa adanya suatu kesempatan yang sama. Jadinya, penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh individu akan mendapatkan perlakuan yang sama dan setara, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan bidang-bidang lainnya. Yang ketiga, yaitu negara hanya alat. Negara yang menganut paham liberalisme ini menganggap bahwa suatu negara itu hanya sebuah mekanisme atau sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Jadinya kalau di paham liberalisme, peranan negara ini dibatasi teman-teman.
ciri yang berikutnya yaitu ada hukum dan hukum diterapkan. Seperti yang kita tahu kan di dalam setiap negara itu harus ada hukum ya. Nah, hukum ini tuh bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak-hak masyarakat. Nah, di negara dengan ideologi liberalisme tuh ditetapkan suatu standar hukum tertinggi yang menghormati hak-hak seluruh individu, seluruh masyarakatnya, dan adanya kesetaraan di hadapan hukum. Gitu. Nah, ciri yang kelima yaitu tidak menerima ajaran dogmatisme. Negara yang menganut paham liberalisme tidak menerima ajaran dogmatisme. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, apa sih ajaran dogmatisme itu? Jadi, ajaran dogmatisme adalah sesuatu ideologi yang memegang kepercayaannya dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Atau dengan kata lain, kepercayaan adalah hal yang sangat dijunjung tinggi. Nah, ciri yang terakhir yaitu pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Di negara liberal, kekuasaan tertinggi itu ada di masyarakat. Jadinya penentuan pihak-pihak yang akan menjalankan negara atau pihak pemerintah itu harus mendapat persetujuan dari rakyatnya nih. Artinya pemerintah tuh harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak boleh bertindak atas keinginannya sendiri. Gitu teman-teman. Jadi tadi adalah ciri-ciri dari ideologi liberalisme. Negara-negara yang menganut liberalisme sebagai salah satu ideologi negaranya adalah sebagai berikut. Di benua Amerika, tentunya ada Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Bolivia, Brazil, dan beberapa negara Amerika Selatan lainnya. Di benua Eropa, yaitu Albania, Armenia, Austria, Belgia, dan masih banyak lagi. Di benua Afrika, yaitu ada Mesir, Senegal, Afrika Selatan, dan Maroko. Di benua Asia ada India, Iran, Jepang, Israel, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand, dan Turki. Di sekitar daerah Oceania terdapat Australia dan Selandia Baru. Sekarang pertanyaannya adalah seperti apa wujud liberalisme? Singkatnya, liberalisme merupakan kebebasan mutlak seorang individu dalam hal agama, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa negara-negara liberal akan memiliki perdagangan bebas atau ekonomi liberal. Hal ini akan menimbulkan kapitalisme. Sekuler atau pemerintah tidak mencampuri urusan agama, kebebasan berpendapat, dan tidak otoriter, dan munculnya partai liberal. Contoh yang pertama adalah di Kanada. Wujud ideologi liberalismenya dapat dilihat dari dibentuk atau berdirinya partai politik liberal, yaitu ada dua, yang pertama Liberal Party of Canada dan Quebec Liberal Party. Contoh yang kedua adalah di negara Belanda. Menurut survei yang dilakukan oleh Gallup International dan WI Network of Market Research pada tahun 2015, di Eropa Barat, negara Inggris dan Belanda berada di peringkat atas sebagai negara paling tidak religius. Masyarakat Belanda memang terkenal akan keterbukaannya, toleransi, dan sekuler di Eropa. Bahkan, Belanda merupakan negara Eropa pertama yang melegalkan pernikahan sejenis pada 1 April 2001, dengan disahkannya Undang-Undang Homohuwelik. Seperti yang dikatakan teman saya, liberalisme menentang dogmatisme. Perubahan semacam ini mendobrak kepercayaan tradisional di mana hubungan sejenis tidak diperbolehkan. Berikut adalah foto di mana dua pria menikah di Amsterdam, Belanda pada bulan pertama setelah pernikahan diperbolehkan bagi pasangan sejenis pada tahun 2001. Contoh yang ketiga adalah Jepang. Mereka mengutamakan praktik demokrasi liberal dalam menjalankan negaranya. Representasi liberalisme dapat dilihat dari adanya Partai Demokrat Liberal yang berkuasa sejak 1955. Jepang juga menganut sistem ekonomi bebas dan kapitalisme model negara Inggris dan Amerika Serikat. Menurut Indeks Kebebasan Ekonomi yang didesain oleh Heritage Foundation dan Wall Street Journal, Jepang berada di peringkat ke-17 dan di wilayah Asia dia di peringkat ketiga pada tahun 2008.
Tidak hanya itu, juga urutan kelima negara paling laissez-faire di antara 41 negara Pasifik. Jadi tidak heran kalau ekonomi Jepang begitu maju. Namun akibat dari paham liberalisme, kapitalisme akan tumbuh. Ditambah dengan ekonomi yang bebas atau laissez-faire, di satu sisi ekonomi negara akan berkembang besar. Namun, di sisi lain kesenjangan ekonomi juga akan muncul, seperti pengangguran juga. Contoh yang keempat adalah Amerika Serikat. Akibat kapitalisme dan liberalisme yang mengedepankan kebebasan individu, terjadilah kesenjangan ekonomi dan beberapa konflik sosial. Berdasarkan Global Wealth Report 2016, lembaga riset Credit Suisse yang meneliti jurang kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, Amerika Serikat berada di peringkat ke-7. Faktor yang menyebabkan hal demikian adalah tingginya aktivitas ekonomi swasta dibanding publik. Demikian adalah negara-negara yang menganut paham ideologi liberalisme. Pengaruh liberalisme di Indonesia. Pengaruh liberalisme di Indonesia dapat kita lihat dari berbagai bidang. Salah satu contohnya yaitu bidang politik. Pengaruh liberalisme bidang politik di Indonesia sempat membuat Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan menjadi demokrasi parlementer atau demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Sistem pemerintahan ini membuat presiden hanya sebagai simbol kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Pada masa ini ditandai dengan banyaknya partai politik yang tumbuh subur di Indonesia hingga membuat pada pemilu 1955 terdapat 172 partai politik yang bertanding dengan perolehan suara terbanyak dipegang oleh PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kondisi ini membuat partai-partai politik yang berbeda ideologi saling bersaing untuk menguasai pemerintahan. Yang kedua di bidang ekonomi. Pengaruh liberalisme terhadap ekonomi Indonesia berlangsung secara masif sejak zaman Orde Baru. Bahkan beberapa kebijakan ekonomi saat ini membuat Indonesia sepertinya cenderung ke arah ekonomi liberal, masih cenderung ke arah ekonomi liberal. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya yaitu maraknya rencana investasi asing ke Indonesia yang dapat membuat industri kecil dan menengah sulit untuk bersaing dengan perusahaan asing. Kemudian diskriminasi upah hingga eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Beberapa perusahaan asing yang dikabarkan akan menanamkan modalnya ke Indonesia, terdapat beberapa perusahaan dari Cina, PT Denso dari Jepang yang akan merelokasi pabriknya ke Indonesia, Hyundai dari Korea Selatan, hingga rumornya kita dapat mendengar dari berita yaitu Tesla dari Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga adalah bidang sosial. Liberalisme umumnya mencita-citakan masyarakat yang bebas dan menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Beberapa orang menganggap bahwa agama sekarang itu adalah suatu urusan yang privat, secara urusan pribadi. Namun mayoritas masyarakat yang masih memiliki pola pikir tradisional masih sulit untuk menerima adanya agama-agama baru jika liberalisme berkembang di Indonesia. Di lain sisi, beberapa pihak yang mulai terbuka pikirannya mulai menyuarakan aspirasi tentang penyetaraan gender terhadap wanita agar sejajar dengan pria untuk mendapatkan kesempatan yang sama di berbagai hal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari ideologi liberalisme. Kelebihan yang pertama, masyarakat memiliki keinginan dan inisiatif untuk berkembang lebih baik. Lalu yang kedua, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam bermasyarakat. Yang ketiga, persaingan yang terjadi di dalam masyarakat bersifat positif. Dengan demikian, setiap individu berkeinginan untuk bersaing menghasilkan produk yang memiliki mutu yang tinggi. Lalu yang keempat, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih partai politik tanpa adanya interpretasi dari orang lain. Yang kelima, pers mempunyai hak serta kebebasan untuk mengkritik pemerintah secara tajam, namun tetap mematuhi etika pers dan batasan yang berlaku. Yang terakhir,
tumbuhnya motif untuk mencari keuntungan sehingga kegiatan ekonomi di dalam suatu negara dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu kekurangan dari ideologi liberalisme adalah yang pertama, menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat karena adanya eksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai sumber daya. Yang kedua, munculnya monopoli pada masyarakat kecil. Lalu yang ketiga, pihak-pihak tertentu memanfaatkan kebebasan pers untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, adanya persaingan bebas hingga sulit meratakan perbedaan pendapatan masyarakat. Lalu yang terakhir, terbentuknya kelompok masyarakat yang merasa memiliki derajat tinggi dari kelompok lainnya dan sebaliknya.